Pemirsa, pemilihan presiden masih 2 tahun lagi, namun sejumlah pejabat hingga tokoh politik mulai tebar pesona berebut simpati warga. Setidaknya dari hasil survei diperoleh 3 nama yang saat ini menjabat sebagai gubernur masuk dalam pertarungan Capres 2024. Berikut liputan tim Delik RCTI dalam memoles citra demi Pilpres. Pemilihan presiden Pilpres tahun 2024 masih 2 tahun lagi. Namun konstelasi politik di tahun ini sudah mulai terasa. Publik mulai dipertontonkan aksi sejumlah pejabat dan petinggi partai politik menebar pesona. Sejumlah lembaga survei menempatkan kepala daerah masuk dalam bursa calon presiden, salah satunya indikator politik. Populasi survei indikator politik yaitu seluruh warga Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilu yang sudah berumur 17 tahun atau lebih. Penarikan sampel menggunakan metode multi-stage random sampling dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.220 orang. Hasil survei indikator menempatkan 3 kepala daerah masuk dalam pertarungan Capres 2024. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lantas apa yang menjadi faktor penentu pemilih dalam mendukung salah satu capres? Dari data survei kami selalu menemukan bahwa apa yang menjadi faktor penentu seorang pemilih ingin mencoblos seorang calon presiden atau kandidat presiden itu tentu faktor afeksi personal gitu ya, faktor kualitas personal dalam artian image perhatian pada rakyat, image amanah menjaga trust yang diberikan publik, dan juga ketiga baru kompetensi gitu loh. Dalam pengalaman politik Indonesia, nama-nama yang memuncaki survei seringkali menarik partai politik. Nama-nama pejabat yang memuncaki survei seolah menjadi magnet elektoral. Saya kira partai politik dan tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi terjadi titik pertemuan kepentingan. Kalau kemudian partai tidak memiliki figur atau tokoh yang dari internal yang layak jual, mereka akan realistis kemudian melakukan kalkulasi politik, dan jika ada tokoh yang masuk yang memiliki probabilitas politik menang tinggi, tentu saja dari banyak pengalaman selama ini akan diambil. Jadi tokoh yang elektabilitasnya tinggi tidak memiliki partai, dia butuh kendaraan politik, dan karena itu terjadi titik temu kepentingan antara partai politik dan tokoh potensial. Dari ketiga gubernur yang masuk dalam survei calon presiden, nama Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjadi perbincangan publik termasuk di sosial media. Bahkan terlihat dua kubu pendukung yang mulai menebar aksi. Meski demikian, kedua gubernur ini justru tak menunjukkan perseteruan. Ini terlihat saat keduanya bertemu pada pembukaan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI tahun 2022 yang digelar di kawasan Kuta Badung, Bali. Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan terlihat berbincang santai dengan suasana keakraban. Padahal kedua gubernur ini menjadi pusat perhatian karena digadang-gadang bakal maju pada Pilpres 2024 mendatang. Nah, tapi sempat tidak ada terus kemudian apa Pak Wapres sempat itu. Tapi daerahnya di mana? Di Makassar. Anak bikin acara ya sudah. Oke, saya besok ya. Allah itu nanti. Itu kan saya nggak di sini. Dokternya di mana? Di luar ya. Oh, lanjut. Oke. Jaga kesehatan. Awal Juni lalu, 30.000 masyarakat desa yang mengatasnamakan Des Ganjar mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo untuk menjadi calon presiden 2024 di kawasan Pantai Bandengan, Jepara, Jawa Tengah. Deklarasi nasional relawan Des Ganjar ini juga turut dihadiri oleh perwakilan dari 35 kabupaten kota di 32 provinsi seluruh Indonesia. Deklarasi ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, diantaranya masyarakat desa, tokoh desa, ulama, petani, pedagang, nelayan, hingga pelaku UMKM.
Ya sebenarnya ini kegiatan kami, kita laksanakan bentuk kecintaan kami kepada Pak Ganjar. Jadi kita adakan kegiatan ini hanya bentuk dari apa ya, rasa terima kasih. Sementara itu, sekelompok masyarakat telah mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjadi calon Presiden Indonesia periode 2024-2029. Deklarasi tersebut melibatkan ratusan orang dan dipimpin sejumlah ulama. Anies Baswedan menanggapi bahwa dirinya masih fokus untuk menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur Jakarta. Sekarang ini saya sedang menuntaskan di Jakarta. Jadi saya berharap beberapa bulan terakhir ke depan semua yang menjadi rencana program bisa dituntaskan. Sebentar lagi akan grand launching Jakarta International Stadium, Taman Ismail Marzuki, pusat kebudayaan yang kita bangun sama-sama. Jadi saya masih konsentrasi di situ. Nanti kalau itu sudah selesai, baru kita tahap berikutnya. Berarti November ya Pak ya? November ya Pak? Apanya? Kan Oktober selesai, November Pak mulai menentukan partai atau gimana gitu Pak? Ya nanti break dulu lah. Di situ baru. Tapi ada keinginan untuk masuk partai politik ya Pak ya? Ada keinginan menuntaskan di Jakarta. Banyak pengamat menyebut pertarungan presiden di tahun 2024 akan ditentukan oleh kalangan milenial. Karena itulah pendekatan milenial melalui media sosial dipandang penting. Milenial menjadi generasi yang sangat aktif di media sosial. Kita tahu bahwa pemilih di 2024 milenial adalah pemilih terbesar. Lebih dari 50% pemilih kita di 2024 adalah pemilih milenial. Karena itu para tokoh yang pengen maju dalam Pilpres 2024 mau tidak mau harus menyasar ceruk pemilih milenial. Dan karena itu sosial media menjadi sarana atau alat kampanye yang efektif karena rata-rata milenial menggunakan media sosial untuk berbagai kepentingan, entah aktualisasi atau melihat respon-respon isu-isu politik mutakhir. Selain kepala daerah, beberapa menteri juga masuk dalam hasil survei sebagai penantang calon presiden di 2024. Lantas, siapa sajakah pembantu presiden yang mulai menebar aksi untuk mencuri simpati demi kursi RI 1?